Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bencana atau musibah yang pada saat ini sedang dialami oleh negeri kita, marilah bersama-sama di balik kita ikhtiar atau berusaha. Di balik itu semua hendaknya kita mencoba bermuhasabah diri atau melihat akan diri ini sudah sampai mana rasa taubat kita atau rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin sebab daripada bencana atau bala atau wabah ini datang kepada kita disebabkan karena betapa banyaknya dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Kiranya hendaknya karena dengan sebab daripada musibah yang Allah berikan kepada kita ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berikhtiar atau berusaha, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menimpa kalian, maka hal itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surah Asy-Syura 30. Maka dari itu hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya kita memikirkan atau berpikir, pernahkah kita ini berpikir sebab daripada bencana atau musibah yang datang kepada kita terus menerus, semakin hari semakin semerbak, semakin banyak? Pernahkah kita melihat atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat? Sebabnya kemungkinan karena dosa yang telah kita perbuat, karena kita ini sering mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, akan tetapi kemudian mereka itu mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah An-Nahl 83. Kita ini sering diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak kembali kepada Allah bahwasanya sumber nikmat, harta kita, kekayaan kita, sehat kita, jasmani kita, kekuatan kita, ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan kita itu sebabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dosa itu salah satunya, kita mengingkari akan nikmat Allah. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena banyaknya rezeki, karena banyaknya segala sesuatu yang dibuat negeri itu menjadi aman dan tentram, sehingga seolah-olah kita menjadi nikmat akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita lupa bahwasanya nikmat-nikmat itu adalah dari Allah, sehingga di saat kita memiliki rezeki yang berlimpah, kita lupa bahwasanya semua itu Allah titipkan kepada kita semata-mata untuk memikirkan orang-orang susah atau orang-orang miskin atau orang-orang yatim di sekitar kita. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 112. Kemudian yang selanjutnya, dosa yang telah kita perbuat yaitu dosa berbuat zalim. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam melakukan keadaan kezoliman. Mungkin kita sering berbuat dosa. Al-Quran Surah Al-Qasas 59. Kita berbuat zalim karena kita merasa orang hebat, merasa orang gagah, merasa orang kuat, merasa orang kaya. Kita telah berbuat zalim tanpa kita sadari, ya Allah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Al-Quran Surah Hud 102.
Kemudian dosa yang selanjutnya itu mungkin dosa orang-orang yang hidup mewah namun melakukan kedurhakaan. Hal ini juga telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar supaya mereka itu pada dasarnya mentaati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya atau terhadap mereka perkataan atau ketentuan kami yang telah berlaku, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 16. Dosa-dosa kehidupan orang-orang mewah, mungkin karena kemewahan. Pada dasarnya orang-orang mewah itu diperintahkan oleh Allah agar mereka itu semakin ingat kepada Allah dan semakin patuh kepada Allah, akan tapi karena kemewahan yang mereka miliki, mereka lupa akan kewajiban mereka, sehingga mereka berbuat durhaka kepada Allah, penuh dengan perbuatan-perbuatan contoh yang tidak menunjukkan nasihat yang diajarkan oleh Rasulullah, kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit. Artinya jikalau penduduk satu negeri atau kampung atau RT atau kecamatan dan lain sebagainya itu penuh dengan keimanan dan ketakwaan mereka hidup, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan. Seharusnya banyak mereka itu harusnya taat kepada Allah, patuh dan takwa kepada Allah, tetapi mereka mendustakannya, maka kami siksa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebabkan perbuatannya. Al-Quran surah Al-A'raf 96. Kemudian dosa yang selanjutnya itu dosa melakukan perbuatan zina dan memakanan riba secara terang-terangan, sebagaimana yang telah dikalamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian kaum muhajirin, kata Rasulullah, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tidak menjumpainya, hakadha kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan turun kepada kalian bencana. Kalau 5 hal ini jatuh kepada kita, maka niscaya akan turun kepada kalian bencana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un. Makna ta'un itu adalah wabah, hakada, yang dialami kita sekarang, wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hakada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan suburnya riba, seolah-olah kaum di negeri tersebut telah rela diazab jika mereka berzina dan memakan riba secara terang-terangan. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya azab Allah untuk diri mereka. Hadis riwayat Hakim. Kemudian dosa yang selanjutnya kemungkinan dosa berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan hamba Allah yang dirahmati Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW juga telah bersabda, tidaklah suatu kaum, kata Rasul, mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa pecek pelik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-6. Kemudian dosa yang selanjutnya, dosa karena tidak membayar zakat, zakat harta atau zakat fitrah.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum menahan zakat atau tidak membayarnya kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka, kemudian hujan tidak turun, dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, kata Rasul, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyaknya kita melupakan akan perintah zakat, karena zakat adalah untuk membersihkan harta. Kemungkinan harta yang ada di kita bukan menjadi hak milik kita. Kemudian dosa yang selanjutnya itu dosa karena membiarkan kemaksiatan terjadi padahal mampu untuk mencegahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, tidaklah suatu kaum yang di tengah-tengah mereka dilakukan kemaksiatan sedang mereka mampu mencegahnya, kemungkinan dengan kekuasaan mereka, dengan jabatan mereka, atau dengan harta mereka, akan tetapi tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan azab secara merata kepada mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggarnya bagaikan suatu kaum yang berbagi-bagi tempat di sebuah kapal. Sebagian dari mereka ada yang mendapatkan bagian atas kapal dan sebagian lainnya mendapatkan bagian bawahnya, kata Rasul. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal jika hendak mengambil air itu mesti melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Mereka berkata, seandainya kita melubangi bagian kita dari kapal ini, niscaya kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kita ini. Apabila mereka semua membiarkan orang-orang tersebut melaksanakan keinginannya, niscaya mereka semua akan binasa. Jika mereka mencegah orang-orang tersebut, niscaya mereka selamat dan menyelamatkan semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dosa yang selanjutnya yaitu dosa mengumpulkan harta haram. Sebagaimana yang diriwayatkan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya atau tidak benar, maka Allah akan memusnahkannya dengan air atau banjir dan tanah longsor. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita merenungi diri kita sendiri, bermuhasabah diri, dosa apa yang telah kita perbuat sehingga Allah Subhanahu wa taala masih belum hendak memberikan perlindungan yang seutuhnya kepada kita. Kemungkinan hal ini yang terjadi dalam negeri kita, agar kita bermuhasabah diri, terus mendekatkan diri kepada Allah, bertafakur dosa-dosa apa yang telah kita perbuat, terus kita bermohon ampun kepada Allah, kita tinggalkan hal-hal yang maksiat dan kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh kita untuk kembali dan tidak mengulangi kembali akan dosa-dosa yang telah kita perbuat, terkhusus dosa-dosa hati kita ini, hamba Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera tuntaskan atau bersihkan bencana wabah ini dari negeri kita, dari kampung kita, dari rumah tangga kita, dari keluarga kita. Allah berikan sehat kepada mereka yang telah kena wabah, dan Allah beri perlindungan kepada mereka yang masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keadaan syahid mereka saudara-saudara kita yang telah mendahulukan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.